Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alika Ramadanti dengan NIM 210611100093 dari kelas 2C Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum mandiri dengan materi sistem rangka manusia. Tujuan praktikum ini untuk memenuhi tugas UAS IPA Dasar 2 dengan dosen pengampu Ibu Ade Sintia Pritasari SPD MPD. Alat dan bahannya adalah gambar yang akan nanti ditunjukkan. Cara kerja praktikum ini hanya mengamati gambar yang ada di video selanjutnya. Nah, karena perkenalan tujuan praktikum, alat dan bahan dan cara kerja praktikumnya seperti apa sudah jelas. Simak yuk video selanjutnya. Isi materi yang akan dibahas yang pertama, pengertian sistem rangka manusia, yang kedua, fungsi sistem rangka manusia, yang ketiga, mengenal rangka kepala, yang keempat, mengenal rangka badan, yang kelima, mengenal rangka anggota gerak atas, yang keenam, mengenal rangka anggota gerak bawah. Nah, yang pertama, kita bahas dulu pengertian sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Dengan adanya sistem ini, manusia dapat bergerak dan berbagai organ penting di dalam tubuh pun dapat terlindungi. Manusia umumnya terlahir dengan 300 tulang. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang akan menyatu. Dengan demikian, seseorang hanya akan memiliki sekitar 206 tulang di dalam tubuh saat mencapai usia dewasa. Setiap tulang memiliki peran penting untuk memastikan semua mekanisme tubuh berfungsi dengan baik. Yang kedua, fungsi sistem rangka manusia. Tidak seperti organ lain dalam tubuh, tulang memiliki tekstur yang keras dan sangat padat. Hal ini dikarenakan tulang berfungsi untuk melindungi organ-organ penting di dalam tubuh seperti otak, paru-paru, jantung. Selain itu, ada banyak fungsi tulang sebagai bagian dari sistem rangka manusia. Di antaranya, 1. Menopang dan memberi bentuk tubuh. Salah satu peran utama tulang adalah memberikan bentuk tubuh dan menentukan tinggi badan. Tidak hanya itu, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh agar manusia dapat berdiri tegak atau duduk. Yang kedua, menjinjing pergerakan tubuh. Tulang bersama dengan otot, ligamen, dan sendi berperan dalam mendukung pergerakan tubuh, sehingga manusia dapat menjalani aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menulis, dan memakan. Dengan adanya sistem rangka yang baik, manusia dapat bergerak dengan nyaman sehingga aktivitas sehari-hari pun bisa bergerak dengan baik. Yang ketiga, memproduksi sel darah. Sumsum tulang merupakan bagian tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah. Sumsum tulang bertekstur lunak dan dapat ditemukan di beberapa rongga tulang tertentu, misalnya tulang punggul dan tulang paha. Selain menghasilkan sel darah, sumsum tulang juga berfungsi untuk menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua. Sebelum mengenal semua rangka, mari kita simak terlebih dahulu. Rangka manusia terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, rangka kepala atau ketengkorak berfungsi melindungi otak. Yang kedua, rangka badan berfungsi melindungi organ-organ tubuh seperti paru-paru, jantung, hati, dan lain. Yang ketiga, rangka anggota gerak atas berfungsi memegang benda, menulis, menggambar, bermain musik, menuju arah, memasak, dan fungsi-fungsi lainnya. Yang keempat, rangka anggota gerak bawah berfungsi bergerak seperti berjalan, berlari, memegang benda, dan sebagainya. Baiklah, untuk lebih jelasnya tiap-tiap rangka tersebut di atas kita uraikan tulang-tulang yang menyusun rangka tersebut. Ayo kita perhatikan gambar di atas ini. Yang pertama, kita bahas rangka kepala. Rangka kepala berfungsi melindungi bagian tubuh kita yang sangat lunak yang disebut dengan otak. Jika kita mengalami kerusakan otak, maka kemungkinan besar kita tidak bisa beraktivitas. Tulang-tulang yang menyusun rangka kepala adalah 1 tulang dahi,
Tulang dahi merupakan salah satu dari 8 tulang lain yang membentuk tengkorak. Tulang dahi terdiri dari 3 bagian, yaitu nasal, orbital, dan squamosal. 2 tulang ubun-ubun. Tulang ini ada 2, letaknya di kedua sisi dan menyatu di tengah-tengah dan tepatnya di belakang tulang frontal. 2 tulang pipis. Sama seperti tulang parietal, tulang temporal juga menumpukan 2, masing-masing di sebelah kiri dan kanan tulang tengkorak dan tepat di bawah tulang parietal. Tulang yang ini juga disebut dengan nama tulang pelipis. Ini termasuk ke dalam kategori irregular. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak orang dewasa terdiri dari 22 tulang, yaitu 8 tulang kepala yang mampu melindungi otak dan 14 tulang wajah yang berperan besar dalam membentuk struktur wajah. Kondisi tengkorak manusia saat masih bayi berbeda ketika sudah tumbuh dewasa. 2 tulang baji. Jumlah tulang baji yang ada di dalam tubuh manusia tepat di area tulang tengkorak itu hanya 1 buah, serta letaknya secara autonomi agar terletak di dalam karena antara 2 tulang air mata. Tulang air mata adalah salah satu tulang yang membentuk wajah dan merupakan tulang paling kecil di wajah Anda. Tulang air mata terletak di tengah rongga mata dan berperan dalam menyokong mata serta menjadi tempat bernaungnya saluran dan kelenjar air mata. 2 tulang pipi adalah tulang pipi yang membentuk wajah manusia. Tulang pipi melindungi berbagai pembuluh darah, saraf, juga organ yang ada di belakangnya. 2 tulang hidung. Tulang hidung adalah 2 tulang lonjong kecil yang memiliki keragaman dalam hal ukuran dan bentuk pada individu yang berbeda. Kedua tulang tersebut terletak di bagian tengah dan atas wajah dan bentuk organ perempatan mereka jembatan dari hidung. 2 tulang rahang atas. Rahang atas terdiri dari 2 tulang maksila berbentuk piramida yang menyatu di tengah. Kedua tulang ini terletak di bagian tengah wajah yang memisahkan rongga hidung dan mulut. Tulang rahang atas berisi sinus masilaris yang ada di setiap sisi hidung. Tulang rahang membantu menegakkan bentuk wajah. 2 tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah atau mandibula adalah tulang bagian bawah tenggorokan. Selalu Anda sadari saat sedang mengunyah. Tulang rahang bawah berbentuk simetris dan terlihat seperti tapal kuda. Secara garis besar terdapat 4 macam otot-otot yang berhubung dan membantu tulang rahang bawah agar bisa bergerak. 1 tulang lidah. Satu-satunya tulang yang berhubungan langsung dengan lidah adalah tulang hyoid. Tulang ini terletak di antara leher dan dagu bagian dalam. Lidah juga memiliki bagian lain yang disebut dengan frenulum. Bagian ini menghubungkan lidah dengan dasar rongga mulut dan berfungsi sebagai penyangga lidah. Yang kedua, ada rangka badan. Rangka badan adalah suatu kerangka internal yang berguna untuk menyusun tubuh. Tulang-tulang penyusun rangka badan terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama 33 tulang ruas belakang, yang kedua 12 pasang tulang rusuk dibagi menjadi 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, 2 pasang rusuk melayang. Yang ketiga, tulang dada terdiri dari tulang hulu, tulang badan, tulang pedang-pedangan. Tulang bahu terdiri dari 2 tulang selangka, 2 tulang belikat. Tulang panggul terdiri dari 2 tulang duduk, 2 tulang usus, dan 2 tulang kemaluan. Materi ketiga, ada anggota gerak atas terdiri dari berbagai tulang serta otot-otot yang menyusun lengan manusia. Tulang anggota gerak atas atau tangan terdiri dari 2 tulang pengumpil yang satu sebelah tangan kanan dan satunya lagi berada di sebelah tangan kiri. 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 kali 8 tulang pergelangan tangan, 2 kali 5 tulang telapak tangan, 2 kali 14 ruas tulang jari tangan. Nah, yang terakhir ini ada anggota gerak bawah manusia terdiri dari kaki teman-teman. Fungsinya, tulang anggota gerak bawah antara lain membantu kita berdiri, berjalan, berlari, memanjat, menendang, dan yang lainnya. Tulang-tulang penyusun anggota gerak bawah terdiri dari 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering,
2 tulang betis, 2 tulang tumit, 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, 2 kali 5 tulang telapak kaki, 2 kali 14 ruas tulang jari kaki. Nah, karena saya sudah menjelaskan satu persatu tulang-tulang yang ada di sistem rangka manusia, di sini saya akan membacakan kesimpulan praktikum sederhana ini yang bertema sistem rangka manusia. Kesimpulannya, setiap tulang yang ada pada tubuh manusia memiliki peran dan fungsi masing-masing. Setiap satunya berhubungan satu sama lain, mulai dari sebagai rangka pembentuk tubuh, sebagai pelindung organ lunak, sampai sebagai alat gerak aktif. Terima kasih telah menonton video praktikum sederhana dari saya, Alika Ramadhani. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, praktikum ini telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.